selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Oke, bertemu lagi dengan Ibu. Sekarang pelajaran bahasa Sunda. Coba dipersiapkan buku tulisnya. Dibuka buku paketnya di bab 2 halaman 17. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rarangken tukang keun jeung na, yaitu akhiran keun dan na. Nih, sebentar ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, apa sih rarangken tukang? Rarangken tukang nyaeta rarangken anu ngantet tukangeun wangun dasarna. Jadi akhiran itu adalah afik yang dibubuhkan pada akhir sebuah kata atau pada kata dasar. Rarangken tukang dina bahasa Sunda diantarana an, eun, ing atau ning, keun, jeung na. Jadi akhiran dalam bahasa Sunda itu ada 7, yaitu an, eun, ing, ning, keun, dan na. Ada 6 ya. Mohon maaf salah, ada 6. Nah, sekarang kita bahas di bagian rarangken tukang keun. Akhiran keun. Nih, rarangken keun gunana ngawangun kecap pagawean pasif nu hartina nitah supaya dilakukan. Maksudnya adalah akhiran keun itu membangun kata kerja pasif yang artinya atau yang maksudnya untuk nitah dilakukan. Maksudnya untuk agar dikerjakan. Itu guna rarangken keun yang pertama, membangun kata kata kerja yang maksudnya supaya atau menyuruh kita melakukan. Contohnya ada kawihkeun, artinya nyanyikan, atau tinggalkeun, artinya meninggalkan, jadi menyuruh meninggalkan, dan balangkeun, artinya melempar, jadi kita disuruh untuk melemparkan. Yang kedua, rarangken keun gunana ngawangun kecap pagawean pasif anu hartina nitah supaya di titik-titik. Nah, jadi yang kedua guna rarangken keun yaitu untuk membangun kata kerja pasif yang artinya menyuruh supaya di. Nah, di apa kata dasarnya? Misalkan catetkeun, gambarkeun. Jadi menyuruh supaya dicatat, menyuruh supaya digambar. Nah, sampai sini bisa dipahami. Sekarang yang ketiga, rarangken keun gunana ngawangun kecap pagawean pasif anu hartina nitah supaya dijieun jadi. Yang ketiga itu rarangken keun gunanya membangun kecap atau kata kerja yang berarti supaya dibuat menjadi sesuatu. Contohnya leutikeun, artinya kecilkan. Hancurkeun, artinya hancurkan, jadi dibikin hancur gitu. Dan yang C, lemeskeun, artinya lemeskan, dibikin lemas. Leutikeun, dibikin kecil. Nah, jadi maksudnya yang ketiga itu supaya dibikin menjadi sesuatu gitu, sesuai kata dasarnya. Sekarang yang keempat, rarangken keun gunana ngawangun kecap pagawean pasif anu hartina nitah supaya dipake. Jadi yang keempat ini membangun kata kerja yang
mempunyai arti untuk dipakai, supaya dipakai. Contohnya, kongkorongkeun artinya kalungkan, tiungkeun atau teduhkan, dan sarungkeun artinya sarung, memakai sarung. Kongkorongkeun artinya mengalungkan, jadi harus dipakai gitu. Seperti itu, paham nak? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut nih, rarangken tukangna. Na, akhiran na. Rarangken tukang mibanda almarb ana jeung nana. Jadi rarangken tukangna mempunyai atau bunyi. Kalau misalkan kata dasarnya ditambah rarangken tukangna, bisa jadi bunyinya itu berubah menjadi ana atau nana. Nih, sekarang yang pertama rarangkenna dirubah menjadi ana. Upama ngantet karena apabila bergabung atau ngantet atau disatukan dengan yang pertama, wangun dasar anu geus dirarangkenkeunna ku eun. Jadi rarangkenna akan robah menjadi ana apabila kata dasarnya sudah digabungkan dengan rarangken eun. Sampai sini paham? Contohnya, bawaeun ditambah rarangken tukangna menjadi bawaeunana. Artinya bawaeun itu apa yang harus dibawa, itu semacam barang-barang. Yang contoh kedua, dahareun. Dahareun itu kata dasarnya dahar, ditambah rarangken eun menjadi dahareun. Nah, ditambah lagi menjadi rarangkenna, jadi bunyinya itu menjadi anna, berarti menjadi dahareunana, artinya makanannya. Begitu. Mungkin dalam bahasa Indonesia rarangkenna itu nya gitu, nya ya, imbuhan nya gitu. Nah, yang kedua, rarangkenna robah menjadi ana almarfnya apabila wangun dasar anu geus dirarangkenan ku an. Apabila kata dasarnya sudah ditambahkan dengan rarangken an. Contoh, tiluan. Nah, kata dasarnya itu kan tilu, sudah digabung atau sudah diberi rarangken an, jadi tiluan. Tiluan ditambah lagi rarangken tukangna menjadi tiluan nana. Sampai sini paham? Contoh yang kedua, kabehan. Kabehan itu kata dasar atau wangun dasarnya itu kabeh. Kabehan kata dasarnya kabeh ditambah imbuhan an. Apabila ditambah lagi rarangken tukangna menjadi kabehanana, artinya semuanya. Nih, semoga bisa dipahami ya. Sekarang yang ketiga, rarangkenna bisa berubah menjadi ana apabila wangun dasar nugas dirarangken ku keun. Apabila kata dasarnya sudah ditambahkan, sudah diberi dengan rarangken atau imbuhan keun. Contohnya, nyatetkeun. Nyatetkeun itu kata dasarnya nyatet. Nyatet ditambah imbuhan keun menjadi nyatetkeun, ditambah lagi rarangken tukangna menjadi nyatetkeunana, artinya mencatatnya atau menulisnya. Contoh yang kedua ada kata mawakeun.
Kata dasarnya itu mawa, ditambah imbuhan keun menjadi mawakeun. Artinya membawakan. Ditambah lagi rarangken tukana yang bunyinya menjadi anak, yaitu mawakeunana. Sampai sini paham, Nak? Nah, oke. Semoga benar-benar bisa dipahami ya. Lanjut ya. Nah, sekarang yang kedua. Rarangken tukangna jadi nana upama ngantet di antara dua jeung eta. Jadi rarangkenna ini bunyinya atau almorfnya bisa menjadi bunyi nana apabila ngantet atau bergabung di antara dua dan eta. Nih, misalkan dua, dicontoh kata dua ditambah rarangken tukangna menjadi dua nana. Nih, belakangnya nana. Jadi bukan cuma na tapi menjadi nana. Kalau tadi kan yang pertama berubah menjadi an ya. Sekarang berubah menjadi na. Contoh yang kedua ada eta. Eta itu kata dasar ditambah rarangken tukangna menjadi eta nana. Eta nana. Dari rarangken na menjadi nana. Sampai sini bisa dipahami? Semoga kalian bisa benar-benar paham ya, Nak. Semangat. Nah, sekarang nih guna jeung harti rarangkenna diantarana jadi guna dan makna akhiranna itu diantaranya yang pertama rarangkenna gunana ngawangun kecap barang nu hartina milik. Jadi rarangkenna itu membangun kata benda yang berarti milik. Benda itu milik kita gitu. Contohnya sapatuna artinya sepatunya. Sepatu itu punya dia atau saya gitu. Jadi sepatunya gitu. Yang kedua, calanana artinya celananya. Itu yang berarti milik ya, kata benda yang berarti milik. Imahna yaitu rumahnya. Jeung kabogohna yaitu pacarnya. Sekarang guna dan harti yang keduanya. Rarangken na digunana ngawangun kecap barang nu hartinya nincak kana waktu. Jadi yang kedua rarangkenna itu membangun kata benda yang berarti masuk atau berarti waktu gitu. Contoh tiluna itu hari ketiganya atau 40na yaitu hari ke-40-nya atau 40 harian. Sampai sini bisa dipahami? Sekarang yang ketiga ya, rarangkenna guna dan artinya yaitu mewangun kecap barang nu hartina hal nu tangtu. Jadi guna dan arti dari akhiranna yang ketiga itu membangun kata benda yang berarti hal itu pasti gitu. Pasti, bener. Contohnya ada alusna, balikna. Jadi pasti baliknya dia atau baliknya kita itu pasti gitu. Sampai sini paham? Nah, sekarang semoga semuanya
Bisa dipahami ya nak. Sekarang kita lanjut ke tugas. Tugasnya yaitu kerjakan latihan soal di buku paket. Nih, bagian D halaman 17 sampai 18. Nih, di sini ada contohnya nih. Tulis menjadi tuliskeun. Di sini memakai rarangken keun. Tuliskeun belanjaan teh ambeh teu poho. Tuliskan belanjaan itu supaya tidak lupa. Contoh yang kedua, buuk menjadi buukna. Di sini memakai rarangken tukangna. Tina mah itu nu buukna panjang. Tina itu adalah yang rambutnya panjang. Nih, sekarang yang ke satu ya. Sajadah di sini menggunakan rarangken na menjadi sajadahna. Sajadahna nuju diseuseuh ku mama. Sajadahnya sedang dicuci oleh mama. Sekarang yang kedua, ada kata awak. Awak di situ bisa apakah dipakai rarangken tukang keun atau na. Nah, selanjutnya ya, kerjakan 2 sampai nomor 10. Nih, tatang mah titik-titik mani busekel. Apakah awakkeun atau awakna? Tatang itu badannya sangat gembil, sangat gebuk. Regep artinya dengarkan, pahami gitu. Heug titik-titik lamun kolot keur mamatah papatah teh. Jadi sok atuh kalau orang tua lagi ngomong teh dengerin. Panjang. Di sini apakah pakai rarangken keun atau na? Rambutna titik-titik sangkan alus. Rambutnya harus dipanjangkan biar bagus. Lampu. Apakah lampuan atau lampukeun? Pareuman titik-titik ngarah hemat listrik. Pareuman lampunya supaya hemat listrik. Nomor 6, tanya. Pakai rarangken keun atau na? Mun can ngerti pek titik-titik kabatur. Apabila belum mengerti, tanyakan kepada orang lain. Kepada ibu, kak ibu. Asup, di sini asup itu masuk ya. Cing titik-titik buku teh kana kantong bisi leungit. Sok atuh masukin bukunya ke dalam tas supaya tidak hilang. Asup itu masuk. Sapu, apakah menjadi sapukeun atau sapuan? Titik-titik geraruntah teh ambeh teu barala. Disapu atau sapukan sampah itu supaya tidak bala, tidak berserakan sampah. Nomor 9. Sabun. Apakah sabuan atau sabukeun? Urut mandi teh titik-titik. Apakah sabunan atau sabunkeun? Nih, urut mandi teh titik-titik simpen kana wadahna. Setelah mandi itu sabun simpen ke dalam tempatnya. Sabun itu menjadi sabunkeun atau sabunna. Yang ke-10, baju. Apakah bajukeun atau bajuna? Nih, pada kalimat sangkan telodro titik-titik kudu diseuseuh supaya tidak kotor, supaya tidak bau apek. Bajunya itu harus dicuci. Nah, sampai sini paham? Jadi tugas yang pertama ini yang bagian D, kalian hanya menambahkan rarangken tukang keun atau na sesuai dengan di sini nih ada kata sajadah, awak, regep. Nah, itu ditambahkan menggunakan rarangken keun ataukah rarangken na. Nah, sampai sini paham?
Sekarang di tugas yang kedua, kerjakan bagian F halaman 19 dan 20. Nih, seperti ini ya. Nah, dikerjakan. Mohon maaf materinya agak banyak ya. Nah, untuk penyetoran tugasnya bisa dikirim via WA saja seperti biasa. Dan penyetoran tugas paling lambat hari Jumat. Oke, anak-anak, semoga bisa dipahami. Tetap semangat, tetap sehat. Nah, jaga kesehatan juga. Jangan lupa kalau keluar rumah memakai masker. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan Ibu. Mohon maaf juga apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Hatur nuhun. Oh iya, lupa anak-anak, mohon maaf. Untuk PH2 insya Allah kita akan laksanakan minggu depan ya. Tetap semangat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.